Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama siang ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam resmi yang digelar Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Polda Papua berhasil mengungkap kasus korupsi alokasi dana desa yang menimbulkan kerugian mencapai 168 miliar rupiah. Di informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara membongkar jaringan perdagangan bayi dan berhasil mengamankan 8 tersangka. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2023 dan menjual 8 anak. Brigadir Revinta, personel Polda Sumatera Utara, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Hari ini kami akan melakukan rilis untuk pengungkapan kasus TPPO, perdagangan manusia, yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Komitmen melindungi anak, Polda Sumatera Utara bongkar jaringan perdagangan bayi, 8 tersangka ditangkap. Para tersangka sindikat perdagangan bayi yang diamankan Subdit 4 Ranakta Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara ternyata sudah beraksi lebih dari 5 kali. Dari hasil penyelidikan sudah berlangsung dari tahun 2023. Mereka sudah berhasil menjual 8 anak, ungkap Reskrim Polda Sumut. Kata Riko, para tersangka kecuali ibu bayi sudah seperti terorganisir dalam menjalankan aksinya. Jaringan mereka selalu terputus dari penjual hingga pembeli. TPPU, tindak pidana perdagangan orang, terakhir dilakukan terhadap korban bayi laki-laki yang dilahirkan tersangka. Korban terakhir adalah bayi laki-laki yang baru lahir 3 hari, terputus antara penjual dan pembeli, jelas Kombes Pol Riko. Dia menyebut praktik perdagangan bayi itu hingga antar provinsi, setiap bayi yang sudah laku terjual berkisar antara 10-15 juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal 83 Jo pasal 76F Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari penyelidikan dan penyidikan kami dari 8 orang ini yang merupakan satu sindikat itu sudah 8 kali melakukan penjualan perdagangan bayi tersebut. Saya Brigadir Revinta melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Dan pemirsa, Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus hipnotis yang melibatkan 6 orang tersangka termasuk 2 warga negara asing asal Tiongkok. Kasus ini diungkap melalui konferensi pers yang digelar di Mapolresta Barelang. Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penipuan dengan modus hipnotis. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus yang didampingi oleh Kasat Reskrim Kompol MD Bitri Andrestian. Penangkapan ini berawal dari laporan seorang korban perempuan berinisial SH, warga Kecamatan Bengkong. Polisi berhasil mengamankan 6 tersangka di sebuah hotel di kawasan Nongsa, Batam. Mereka berinisial CS, WM, LM, A, TLP, dan DS dengan total kerugian korban mencapai 127 juta rupiah lebih. Modus operandi pelaku dengan berpura-pura menanyakan tempat pengobatan akupuntur. Korban kemudian diajak ke mobil dan ditakut-takuti akan mengalami musibah yang besar. Setelah itu korban dibujuk menyerahkan uang dan perhiasan untuk didoakan.
Namun barang berharga tersebut ditukar dengan plastik berisikan botol air mineral, garam, dan tisu. Kronologis dari peristiwa ini yang juga menjadi modus operandi dari para pelaku, bahwa pelaku berjumlah dari 6 orang ini pura-pura bertanya kepada seorang korban tentang di mana letak untuk berobat akupuntur. Kemudian pada saat korban naik ke dalam mobil, di dalam mobil komplotan pelaku ini menakut-nakuti korban bahwa korban akan mengalami bencana dan segala macam, dan bisa disembuhkan dengan didoakan. Pada saat percakapan itulah korban dibujuk diantar ke rumah dengan dalil bahwa setelah diobati harus ada persembahan, ada barang-barang yang harus diserahkan. Dalam kasus ini, korban setelah ditakut-takuti diminta untuk mengambil barang-barang berharga di rumahnya. Kemudian barang berharga tersebut, uang dan beberapa barang lainnya dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian kembali ke mobil. Di dalam mobil didoakan, seolah-olah didoakan. Kemudian setelah didoakan, korban disuruh pulang berjalan kaki dan kemudian diberikan kembali kantong plastik tadi dan diminta jangan dibuka sampai tanggal 25 September. Namun pada saat sampai di rumah, setelah diceritakan kepada keluarga, korban curiga, dan setelah membuka kantong plastik tadi, ternyata kantong plastik bukan berisi uang yang dimasukkan tadi, tapi melainkan botol aqua, kemudian lagi botol minuman mineral, kemudian tisu, garam, dan beberapa barang yang tidak berguna lainnya menurut korban. Dari kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah 1 unit mobil, uang tunai berbagai mata uang, serta plastik dan perlengkapan yang digunakan untuk aksi penipuan. Dalam pengungkapan ini, 2 orang pelaku merupakan warga negara asal Tiongkok yang merekrut anggota lain di Indonesia. Sasaran utama mereka adalah lansia keturunan Tionghoa yang mudah dipengaruhi sugesti. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polresta Barelang menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya pada orang yang tak dikenal, dan segera melaporkan ke kepolisian jika mengalami atau menemukan modus yang serupa. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Papua berhasil mengungkap kasus korupsi alokasi dana desa yang menimbulkan kerugian mencapai 168 miliar rupiah di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, dan mengamankan 9 tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige R. Renwarin, dalam konferensi pers yang digelar di Polda Papua pada Kamis pagi. Selain mengamankan 9 tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan, yakni uang tunai sebesar 14 miliar rupiah, 1 bidang tanah di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, hingga 4 unit mobil. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R. Renwarin mengatakan dana desa dan alokasi dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang merupakan hak masyarakat di 354 kampung. Namun penyidikan mengungkap adanya praktik pemindah bukuan dana desa tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara. Dan melalui tahapan berikutnya, setelah dilakukan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar
Rp168.682.675.000. Adapun bentuk daripada barang bukti yang telah kami sita yaitu uang tunai, kendaraan roda 4, persil tanah, dan dokumen-dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.